Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 11 MIPA. Di semester 2 ini kita masih dipertemukan kembali. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Meskipun belajar masih daring, kalian tetap semangat menyimak presentasi yang ibu buat dalam bentuk video ya. Meskipun banyak keterbatasan, semoga kalian tidak patah semangat untuk bisa materi fisika. Nah, di semester 2 ini bab yang akan kita pelajari adalah teori kinetik gas dan termodinamika. Bahasan ini sebenarnya sudah dipelajari dalam pelajaran kimia. Jadi ibu nggak terlalu capek untuk menjelaskan. Pelajaran kimia di kelas berapa? Di kelas 10 gitu. Nah, materi untuk hari ini kita batasi tentang teori kinetik gas saja. Apa teori kinetik gas? Teori kinetik gas adalah teori atau bahasan mengenai gas yang bergerak. Kenapa bergerak? Karena kinetik sendiri adalah yang memiliki kelajuan. Berarti gas yang bergerak dalam apa? Dalam wadah, gitu ya, dalam suatu wadah tertutup. Biasanya gas di sini merupakan benda yang terdiri dari apa? Partikel-partikel atau atom-atom gas. Cuma gas di sini bukan gas yang ada dalam kenyataan, dalam kehidupan nyata. Tetapi gas di sini adalah gas ideal. Apa itu gas ideal? Nanti di slide berikutnya ada bahasannya. Nah, di slide ini ibu hanya menyajikan peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu sifat-sifat gas ideal yang pertama, dan yang kedua adalah persamaan umum dari gas ideal. Jangan terlalu banyak dah, 2 bahasan saja, semoga kalian pahami. Kemudian tadi sekilas info mengenai gas ideal. Di sini ya, kalian bisa baca di sini dari teori kinetik gas menjelaskan tentang apa gitu ya. Dan juga kenapa dipilih gas ideal, karena gas ideal di sini adalah model dari partikel gas yang dianggap punya seluruh sifat gas yang ada di alam semesta ya. Meskipun dalam kehidupan nyatanya itu ada beberapa yang tidak ada gitu. Kemudian di sini, nah, kalian harus mengerti sesuai dengan peta konsep. Kalian harus paham sifat-sifat yang dimiliki oleh gas ideal. Di sini dalam suatu ruangan, ibu gambarkan di sini adalah partikel yang bergerak ke sana kemari di sini gitu kan. Dimana yang pertama, jumlah partikel gas ini banyak sekali gitu kan, yang menempati wadah ini banyak sekali. Tetapi tidak ada gaya tarik menarik atau interaksi antar partikel. Karena kalau terjadi gaya tarik menarik pasti akan menggumpa di salah satu sudut ruangan saja gitu. Ketika kita menghirup gas, kalau itu kan bisa apa? Bisa nggak terhirup seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah yang sembarangan. Kalau kamu lihat tanda panah dalam partikel ini, di sini arahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya, jadi sembarangan. Yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ruangan. Jadi saking kecilnya ya, tidak bisa kita lihat kalau partikel gas gitu. Kemudian yang keempat, setiap tumbukannya adalah lenting sempurna. Iyalah, supaya apa lenting sempurna? Supaya kelajuan ketika sebelum menumbuk wadah itu akan sama ketika setelah bertumbukan dengan wadah. Jadi kelajuannya tetap. Yang kelima, partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruang karena gas itu menempati tempat yang dia tempati. Dan yang keenam, berlaku hukum Newton tentang gerak.
Nah, tetapi dari 6 sifat gas ideal ini gitu kan. Nah, kalian harus paham inti dari keenam sifat tersebut ya. Jadi gas di sini terdiri atas partikel, intinya ada 3 sifat gas tersebut. Yang pertama, menyebar ke seluruh ruang wadah. Artinya menyebar ke seluruh ruang wadah ini mewakilkan besaran makroskopik dalam fisika, yaitu volume. Sehingga kalau kamu lihat di sini di sebelah kanan ada volume, ini mewakili dari bahwa partikel gas di sini menyebar ke seluruh ruangan wadah. Kemudian yang kedua, menumbuk dinding wadah. Menumbuk dinding wadah berarti terjadinya tekanan. Di sini mewakili besaran tekanan yaitu P. Dan yang ketiga, memiliki energi kinetik. Yang dimiliki adalah energi kinetik. Energi kinetik akan tinggi ketika suhunya tinggi, begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi dalam energi kinetik yang ada pada gas dalam ruang tertutup, yaitu yang bisa dilihat adalah suhunya. Jika suhu tinggi, maka energi kinetiknya juga akan tinggi, kelajuannya akan tinggi, begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian sekarang persamaan atau rumusnya ya. Persamaan yang harus kalian pahami dalam teori kinetik gas, cukup yang kamu pahami adalah 2 persamaan ini saja. Karena dari 2 persamaan ini, yaitu tekanan gas dan juga rumus persamaan umum gas ideal, kalian akan menemukan rumus dari energi kinetik gas, energi dalam, dan usahanya gitu ya. Nah, di sini cukup kamu memahami 2 rumus saja. Yang pertama, tekanan gas ya, yaitu P sama dengan 1/3 dot N dot M0 dot V pangkat 2 per Pi. Cuma di sini membedakan, di atas adalah V kecil yang pakai kuadrat, P kecil menunjukkan kelajuan, V yang di bawah per adalah volume. Nah, di sini ada keterangan di mana P adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter persegi, bisa juga dengan atmosfer ataupun Pascal. N adalah jumlah partikel gas, karena partikel gas sangat banyak di sini, jadi ada jumlah partikel gas. M NOA di sini adalah massa tiap partikel, satuannya kilogram ataupun gram. P di sini volume, P besar ya, volume gas satuannya meter kubik, juga bisa dengan liter. Dan persamaan yang kedua yang harus kamu pahami adalah persamaan umum gas ideal. Dan di kimia juga ini dipelajari ya di kelas 10. Apa ini? P dot V sama dengan N kecil dot R dot T. P di sini adalah tekanan, satuannya bisa Pascal, bisa Newton per meter kuadrat, bisa juga dengan atmosfer ya. Di sini Ibu agak beda ya, cuma yang kalau dalam fisika biasanya menggunakan Pascal atau Newton per meter persegi. Pi di sini adalah volume, satuannya meter kubik. Dalam kimia kamu liter, kita nanti kalau di soal liter kita konversikan ke meter kubik. N di sini adalah jumlah mol, karena berhubungan dengan partikel ya, dengan massa partikel. Nah, R di sini adalah tetapan gas umum, yaitu nilainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Tetapi kalau dalam kimia kamu mungkin menemukan, karena satuannya atmosfer per liter, jadi tetapan gas umumnya bukan 8,314 lagi, tetapi 0,82 ya. Di soal pasti diketahui lah nilai R-nya berapa. Kemudian T di sini adalah suhu. Satuan suhu dalam teori kinetik gas tidak menggunakan Celsius tapi Kelvin. Sehingga ketika kamu menemukan satuannya Celsius, kamu tinggal mengkonversikannya dengan Kelvin. Atau rumusnya dari P sama dengan nRT bisa kamu tuliskan P sama dengan N-nya besar, dot K dot T. N di sini adalah jumlah partikel, K di sini tetapan Stephen Boltzmann yang dihasilkan dari
27 derajat Celcius mempunyai tekanan 20 Newton per meter persegi. Bila tetapan Stephen Boltzmann 1,37 ya, video penyelesaiannya perhatikan. Baik, cara menyelesaikannya kalian perhatikan coret-coret ibu. Selesaikan contoh soalnya. Diketahui di soal 10 liter gas ideal, berarti itu volume P besar 10 liter. Karena P tekanannya itu satuannya dalam Newton per meter persegi, maka satuan untuk volume dari liter kita harus konversikan ke meter kubik ya, ke meter kubik biar sama. Nah, ingat bahwa liter itu sama dengan desimeter kubik, sehingga kita konversikannya gampang. Desimeter kubik ke meter kubik turun satu langkah ya, satu tangga. Berarti karena ini kubik berarti tinggal dikalikan 10 pangkat min 3. Artinya di sini 10 liter dikali 10 pangkat min 3 ya, berapa hasilnya? 10. Ini kan 10 coret, tinggal 10 pangkat min 2 atau didesimalkan menjadi 0,01 meter kubik. Nah, kemudian yang diketahui selain tekanan di sini adalah suhu. Suhunya masih dalam satuan Celcius, 27 derajat Celcius. Maka kita harus konversikan Celcius ke Kelvin, tinggal dijumlah dengan 273, yaitu suhu terendah dari Kelvin. Berarti 27 ditambah 273 Kelvin, berarti suhunya sama dengan 27 tambah 273 berarti 300 Kelvin gitu. Diketahui juga di situ apa? Untuk K ya, tetapan Stephen Boltzmann-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kita selesaikan rumusnya. Pp karena ada K-nya diketahui, berarti kita gunakan rumus gas umum ideal, yaitu Pp sama dengan N dot K dot T. Kita pakai rumus yang ini. P-nya berapa? 20. Volumenya berapa tadi? 0,01. N-nya berapa? N-nya ditanyakan. K-nya berapa? 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali suhunya. Suhunya adalah 300 ya kan, 300 Kelvin. 20 kali 0,01 berarti 0,2 sama dengan N. Kita langsung kalikan 1,38 kali 300 berarti 414.10 pangkat min 23. N yang ditanyakan berarti 414.10 pangkat min 23, jadi penyebut. Berarti N sama dengan 0,2 per 414.10 pangkat min 23. Nah, yang orde besar kita rubah dalam bentuk dot. Berarti N sama dengan 0,2 per 414 dot 10 yang tadinya negatif di bawah per menjadi positif 10 pangkat 23. N sama dengan, kamu tinggal cari di kalkulator boleh biar cepat, 0,2 dibagi 414 itu 0,0048 ya, dot dikalikan ini 10 pangkat 23. 1, 2, 3, 4, tinggal 23 dikurangin 4 ya kan, atau biar nggak bingung 0,0048 kamu rubah menjadi notasi ilmiah menjadi 4,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 23, berarti 4,8 dikali 10 pangkatnya dijumlah min 4 ditambah 23 berarti pangkat 19 partikel. Nah, ini penyelesaiannya.
Nah, ya, semoga paham. Ya, semoga paham. Itu saja dari Ibu. Minggu depan baru kita lanjutkan bahasannya. Setelah ini Ibu akan kirimkan soal ya, latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.